Diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Alhamdulillah, ini ready, Bang. Mas di hati. Alhamdulillah. Yes, Nah, Mas di yes, dan yes. oke. Okay, let's open our class by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, are you ready? Begin our class. Ready. Ready. Okay, before we begin, please niat dulu ya. Niat itu apa? Atau alam belajar ya. I learn, you learn. So we learn together. Ya, kita belajar bersama. Oke. Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Oke, do you still remember? Sudah sampai mana kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Sampai di ghairu mardud. Oke, ghairu mardud. Oke, sebelum kita lanjut nih, masih ingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Coba boleh angkat tangannya, dibuka. Kalau bisa videonya dibuka, kalau tidak apa-apa. Yang penting coba buka suara. Coba masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Insya Allah masih sih. Oke, coba sebutkan apa saja poin-poinnya. Yang pertama itu kita harus mengasihi makhluk yang mampu kita kasihi meskipun makhluk tersebut tidak berakal. Contohnya seperti hewan. Maka para malaikat akan mengasihi kita dan para penghuni langit. Ya, ada lagi? Terus yang kedua itu kita tidak diperbolehkan mendoakan seluruh manusia di dunia karena setiap manusia itu memiliki dosa sendiri-sendiri, maksudnya ada yang dosa besar dan juga yang lainnya. Begitupun kita tidak boleh memintakan si fakir yang tidak bekerja untuk diberi rizki. Ada lagi? Sama itu tuh. Apa lagi coba?
yang kita itu tidak boleh menyepelekan hal yang menurut kita kecil. Karena walaupun yang kita sekecil apapun hal yang kita lakukan, tapi jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas, itu akan bisa menjadi perantara kita masuk ke surga. Oke, Masya Allah, ya luar biasa. Nah itu, ada sedikit yang harus diluruskan ya. Jadi, maksud dari kita tidak boleh mendoakan seluruh umat Islam, maksudnya gini, kita tidak boleh mendoakan seluruh umat Islam Allah mengampuni seluruh dosa umat Islam. Yang kita harus highlight, kita garis bawahi adalah seluruh dosa umat Islam. Maksudnya kita memintakan seluruh dosa-dosanya itu diampuni. Ya, sedangkan tadi dibilang karena dosa itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang memang bisa diampuni, ada yang memang dosa besar yang hanya bisa diampuni dengan jalan bertaubat, ya gitu. Intinya gitu maksudnya ya, bukan seluruh dosa-dosanya, tidak ya. Mungkin kalau kita berdoa ya Allah semoga engkau mengampuni dosanya ya, dosanya bukan seluruh dosa-dosanya itu ya. Ya. Oke, thank you so much ya, you did it well, very well. Oke, we are going to the next one. Selanjutnya kita langsung mulai saja lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min asbabi husnil khotimah, dan dari sebab-sebabnya husnul khotimah al-muwadhabatu ala hadad du'a, melanggengkan doa ini. Wahwa, yaitu doa tersebut yaitu Allahumma, ya Allah, akrim, muliakanlah hadhil ummata, umat ini al-Muhammadiyah, maksudnya hadhil umat al-Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad, bijamilin dengan baik, awaidika, bijamili awaidika dengan baiknya imbalan, fiddaraini, di dunia dan akhirat, ikroman, karena untuk memuliakan, liman, orang, ja'al taha, yang engkau jadikan, min ummatihi, dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min halan, dan sebab-sebab husnul khot al-muwadzabatu, melanggengkan hadad doa, terhadap doa ini, baina sunnat subahi, di antara sholat sunnah subuh atau sholat fajar, wa fardihi, dan sholat subuh. Wahwa, yaitu Allahumma, ya Allah, ighfir, ampunilah, li ummati sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, irham, sayangilah, umat sayyidina Muhammad, umat Muhammad. Allahumma, ya Allah, istir, kalau nggak salah ya, tutupilah kejelekan ummati umat Nabi Muhammad. Allah, jibir, benarkanlah, ijbir umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, aslih, perbaikilah umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, afin, apa ini? Sehatkanlah umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad. Allahumma, ya Allah, ihfidz, lindungilah umat. Allahumma, ya Allah, irham, sayangilah umat Sayyidina Muhammad, umat Nabi Muhammad. Rahmatan, karena kasih sayang, amatan, yang luas. Rahmatan, dengan kasih sayang, amatan, yang luas.
ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah, ilfir, ampunilah, li ummati Sayyidina Muhammad, terhadap umat Nabi Muhammad, maghfiratan, dengan ampunan, amatan, yang luas, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah, farrij, berikanlah kelapangan, an ummati Sayyidina Muhammad, dari umat Nabi Muhammad, farjan, dengan kelapangan, ajilan, yang Allah berikan dengan segera, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa minha, dan di antara sebab-sebab husnul khotimah, mulazimatan, tetap, hadad doa ini, wahwa, yaitu, ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Rabbi kulli syai'in, wahai Tuhan segala sesuatu, bikudratika, dengan kekuasaanmu, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, ilfirli, ampunilah pada diriku, kulli syai'in, segala sesuatu, walatas alni, dan janganlah bertanya, an kulli syai'in, atas segala sesuatu, wala tuhasibni, dan janganlah engkau hisab, fi kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, wa a'tini, dan berilah aku kulli syai'in, segala sesuatu yang aku minta. Ya, ini adalah doa, ya, sebab-sebab husnul khotimah. Salah satunya yaitu melanggengkan atau mengistiqomahkan doa ini, ya. Doanya tadi ada dua, ya. Satu, yang pertama, Allahumma akrim hadhil ummah al-Muhammadiyah bla bla bla, sampai min ummati. Ada satu, dua, ada berapa coba? Ada tiga kalau nggak salah. Ya, kurang lebih. Ya, ini. Jadi kita baca dulu, ya. Apa namanya, sebab-sebab husnul khotimah, yaitu melanggengkan doa ini. Allahumma akrim hadhil ummah al-Muhammadiyah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummati sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kemudian Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, sampai ya Rabbal Alamin, sampai bawah, ya. Kemudian yang ketiga, ya Rabbi kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai', sampai akhir, yaitu doa yang harus kita langgengkan, yang merupakan sebab-sebab husnul khotimah. Kapan kita doa, kalau kita mau mengamalkan doa ini, ya, yaitu baina sunnatis subahi wa fardhihi. Ya, jadi ketika kita setelah sholat tahajud, kemudian menjelang sholat subuh, kita kan sholat fajar, ya, sholat fajar, sholat sunnah sebelum melakukan sholat subuh loh, Dek. Nah, kita dianjurkan untuk membaca doa ini, supaya apa? Supaya ikhtiar kita, ya, ikhtiar kita supaya nanti menjadikan kita salah satu orang yang husnul khotimah, ya. Amin ya robbal alamin, ya. Udah dibaca artinya, ya, ini doa kan, jadi nggak usah diartiin satu persatu, ya. Paham ya, Dea, untuk yang ini doanya? Paham? Adik-adikku tercinta? Paham, Muti. Ya. Nah, yang terakhir ya, yang wa minha mulazimah hadad doa wa huwa, maksudnya gini. Kalau yang atas itu kan doa yang memang untuk seluruh umat Nabi Muhammad, ya, secara keseluruhan. Nah, yang paling bawah ini yang ya Rabbi kulli syai', itu khusus untuk mendoakan diri kita. Maksudnya khusus spesifik untuk diri kita.
Ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulli syai'. Jadi ini khusus untuk diri kita, minta memohon doa, memohon ampunan, memohon kasih sayang, ya apa namanya? Ketika kita di dalam kubur, kita tidak tidak diberikan pertanyaan yang sulit, ya, tidak dihisap segala dosanya, ya, kemudian diberikan ketika kita berdoa diberikan segala apa yang kita minta, ya, secara spesifik itu doa kita, ya. Itu kalau mau melanggengkan ini boleh digunakan. Kapan digunakannya? Baina sunnati subahi wa fardhihi, di antara sholat sunnah fajar dan sholat subuh. Udah bangun belum? Udah bangun belum? Udah, alhamdulillah ya. Boleh loh deh ini dibaca ketika di antara kita setelah sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh ya. Kalau pagi bangunnya jam berapa? Ayo. Bangunnya jam berapa? 3. Masya Allah. Jam 3, jam 4. Itu bangunnya cuma bangun, melek, pegang HP, apa ke kamar mandi, wudhu? Wudhu. Wudhu. Wudhu teh. Habis wudhu? Sholat tidur. Sholat ya. Kalau udah bangun jam 4, setengah 4, sholat. Deres ya. Tahu deres nggak? Apa itu deres ya? Ngaji ya. Apa Murojaah. murojaah, kubail dan lain-lain ya. Kalau bisa sehari itu bisa membaca Al-Quran minimal 1 juz ya. Masya Allah. Jadi kalau udah jam 4 nih, ngantuk-ngantuk memang awal-awal itu ngantuk luar biasa. Tapi nanti kalau sudah jadi kebiasaan insya Allah dengan sendirinya kayak tubuh kita itu menyadari bahwa ini sudah waktunya kita untuk bangun. Nanti bangun sendiri ya. Setelah sholat tahajud, kemudian kita baca Quran, murojaah dan lain-lain, menunggu sholat subuh. Ya, kemudian mengamalkan salah satu doa ini supaya kita berikhtiar supaya menjadi salah satu orang yang husnul khotimah. Ya, karena di zaman sekarang ini yang serba gimana ya, sudah termasuknya zaman yang jahiliyah. Kita sudah kembali ke zaman jahiliyah. Jahiliyah di sini bukan berarti semuanya tanpa ilmu pengetahuan, tidak. Ya, jahiliyah di sini adalah tidak tahu akan ketauhidan, ya. Kurangnya pengetahuan akan Islam itu, ya. Banyak kan orang-orang di luar sana yang KTP-nya Islam, tetapi tidak pernah melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, ya, apalagi membaca Quran, sholat tahajud di waktu malam, ya. Itu naudzubillahi min dzalik. Oke, semoga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan menjadi golongan-golongan umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat di hari kiamat dan menjadi wasilah kita. Semoga ya menjadi umat yang husnul khotimah. Oke, kita lanjut ya. Amin. Kita lanjut buka halaman selanjutnya ya. Babu sunai, bab kedua. Ya. Wafihi, di dalam kitab ini salasuna mau'idhotan, ada 30 mau'idhoh. Wafihi, dalam bab ini salasuna mau'idhotan, ada 30 mau'idhoh atau nasihat. Arba'atu akhbarin, ya, ada 4 hadis, wal baqi atharun, ada baqi, ya,
maksudnya 26-nya atharun, athar wa na'ni maksudnya bil akhbari dengan akhbar atau hadis itu aqwalun nabi, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil athari dan maksudnya athar itu aqwalus sahabati, perkataan sahabat wa tabi'in dan para tabi'in. Tabi'in ya, pengikut Nabi. Faminhu ay al-maqola maksudnya maqola al-ula yang pertama minal munabbihati dari peringatan-peringatan as-sunaiyah yang kedua as-sanaiyah yang kedua itu ruwiya diriwayatkan anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi Muhammad qala berkata khoslatani dua perkara la syai'ah tidak ada afdalu lebih utama minhuma dari khoslatani dari dua perkara tadi billahi dengan al-imanu beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala wan naf'u dan memberikan kemanfaatan lil muslimina bagi orang Islam bil maqoli baik itu dengan ucapan au bil jahi atau dengan kekuasaan au bil mali atau dengan harta au bil badani atau dengan badan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man barang siapa asbaha pada waktu pagi layanwi tidak berniat az-zulma berbuat zalim ala ahadin terhadap seseorang ghufiro maka diampuni lahu bagi seseorang tersebut majana apa yang telah ia lakukan waman dan barang siapa asbaha pada pagi hari yanwi berniat nusrotal mazlumi menolong orang yang mendapat kezaliman waqodoi hajatin dan memenuhi hutang waqodoi hajatil muslimi dan memenuhi hajat orang Islam kanat maka lahu baginya ka'ajri hajatin seperti upah atau imbalan haji mabruratin yang mabrur. Masya Allah ya. Oke, jadi pada bab 2 ini ya itu ada 30 mau'izah. 4 diantaranya hadis, yang lainnya adalah athar ya. Yang dimaksud dengan hadis di sini adalah perkataan Nabi. Sedangkan athar adalah itu dari peringatan-peringatan nasihat-nasihat pada bab 2 ini ya itu diriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwasanya khoslatani lasi afdum billah wa nu'min ada dua orang ada tidak lebih utama tidak ada yang lebih utama ya dari kedua hal ini, dua hal itu tidak ada yang lebih utama, yaitu beriman kepada Allah dan memberikan kemanfaatan kepada umat muslim. Baik itu dengan ucapan, serta badan. Maksudnya ini, ketika memberikan manfaat kepada orang Islam bil maqolid ucapan ya pas memberikan manfaat umat Islam dengan makol dengan perkataan kita yang pertama memberikan nasihat ketika teman kita sedang mungkin melakukan sesuatu yang baik ya itu kita berikan nasihat ya itu kan sebenarnya memberikan dirinya ya berikan ya mengingatkan ya kemudian
menghibur ketika memang dia sedang dalam kesulitan. Ada yang sedang jatuh cinta, dimabuk cinta, kemudian diputuskan oleh sang kekasih. Ya, akhirnya hidupnya berantakan ya. Wahai temanku, lelaki itu tidak hanya satu ya. Bahkan berpacaran pun itu tidak diperbolehkan oleh agama kita ya. Wala taqrabuz zina, janganlah mendekati zina, dikasih tahu ya. Sebaik-baiknya pacaran itu adalah setelah menikah. Pokoknya dikasih tahu. Nah, itu adalah dakwah kita ya, memberikan kemanfaatan kepada sesama umat Islam supaya tidak terjerumus ke dalam dosa ya. Memang kita tidak luput dari yang namanya dosa, maksiat dan lain-lain. Tetapi kalau kita mengingatkan satu sama lain, insya Allah itu memberikan kemanfaatan ya, saling memberikan kemanfaatan ya. Ukti suci, ukti suci sering berduaan di embung. Udah pernah berduaan di embung? Ada yang udah pernah berduaan dengan sang kekasih di embung? Ke UIN aja cuma sebentar Ruti. Cuma ngambil almet. Oh, ke UIN. Ya, jangan ya. Nanti aja pacarannya kalau sudah menikah ya. Itu kalau kita lihat mahasiswa kita ini berduaan di embung ya. Itu jangan dulu ya, nanti aja ya. Nanti aja kalau sudah menikah dengan sang suami ya. Mau kemana aja berpahala. Kalau sekarang mau kemana-mana bermaksiat ya. Ketika ada saudara kita yang melakukan kemaksiatan, melakukan kemadorotan untuk dirinya sendiri. Alangkah baiknya jika kita sebagai saudara seiman itu mengingatkan ya. Mengingatkan Dek, Mbak, Kak, itu saya memberikan kematian, menghibur ketika sedang sedih ya, ketika mungkin di rumah sedang ada masalah keluarga dan lain-lain, kita kasih semangat, kita kasih motivasi ya. Itu gunanya. Selain teman sesama umat Islam, kita harus saling berpeduli ya, memberikan kemanfaatan satu sama lain. Kemudian aubil jahi atau dengan kekuasaan. Banyak ya orang yang berkuasa itu memegang seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat yang dia pegang ya. Makanya banyak para pejabat ini yang memperebutkan kekuasaan. Tapi kita entah tidak tahu ya. Semoga memang niat para pejabat negara kita ingin memberikan kemanfaatan untuk seluruh umat ya. Nah, banyak yang bisa dilakukan. Contoh kecilnya gini, tidak usah muluk-muluk kita ke pejabat negara. Contohnya, Kosma deh, Kosma. Salah satu dari kalian ada yang menjadi Kosma. Ada yang tahu Kosma itu apa? Jangan-jangan nggak tahu lagi Kosma itu apa? Ketua kelas sih. Ketua kelas mah zaman SD ya. Kosma, koordinator, ya bukan deh. Koordinator mahasiswa, ya ketua kelas sama aja sih. Ya. Itu Kosma. Dia kan punya kekuasaan dalam artian dalam kelasnya. Bagaimana dia membawa kelasnya menjadi kelas yang unggul, yang baik, ya. Itu atau contohnya dalam sebuah organisasi menjadi ketuanya. Bagaimana anak buahnya itu
mempunyai hak mendapatkan banyak kemanfaatan ya di situ. Itulah peran kekuasaan ya, memberikan kemanfaatan kepada umat Islam. Banyak pokoknya kalau untuk masalah kekuasaan ini kita lebih mudah mengajak orang lain untuk berbuat baik ya. Kalau kita mengajak berbuat baik, pahalanya bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk dia yang kita ajak. Ketika namanya orang berkuasa, ayo kita menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang terkena musibah puting beliung. Ya, itu salah satu gerakan. Jadi nanti bukan hanya kita saja yang secara spiritualitas sosial dan lain-lain ya, secara spiritual kita lebih mendekatkan diri ya, introspeksi diri dan lain-lain ya. Secara sosial kita peduli dengan orang banyak. Itu pokoknya banyak ya kemanfaatan yang bisa kita ambil ketika kita mempunyai kekuasaan. Au bil mali, atau dengan harta. Nah, ini yang salah diartikan oleh orang. Harta itu bukan hanya orang kaya saja yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, ya, dengan cara bersedekah, ya. Sedekah itu tidak hanya diperuntukkan oleh orang kaya, tetapi kita yang memang fakir dan miskin pun bisa bersedekah. Karena dengan sedekah itu tadi, Allah akan melipatkan 10 kali lipat. Ada yang tahu ayatnya apa? Ada yang hafal tentang balasan untuk sedekah? Ada dalam Al-Quran. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak ada? Nah, gimana? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Boleh, ada lagi? Ada, kasih clue nih. Pokoknya yang gini. Sumbulatim mi'atu habbah. Ada gitunya. Ada? Ada yang tahu? Jadi ya udah intinya aja nih ya. Kurang lebih gini, itu agak-agak lupa sih. Jadi ketika kita memberikan satu kebaikan atau kita bersedekah satu, itu nanti akan dilipat gandakan menjadi 10. Sedangkan 10 satunya aja itu nanti dia ibaratkan satu pohon bercabang-cabang, setiap cabangnya berisi berapa puluh. Luar biasa banyaknya ya. Jadi jangan kita khawatir ketika kita bersedekah. Asalkan kembali lagi, seluruh perbuatan kita harus dilandaskan dengan rasa tulus ikhlas. Karena kita tidak tahu amalan mana yang akan diterima oleh Allah. Ya, kita tidak tahu. Ternyata amalan yang kecil itu merupakan perantara kita masuk ke dalam surga. Amalan-amalan yang kita gandrung-gandrungi sebagai tabungan kita untuk masuk surga, ternyata itu semua tertolak. Ya, kita nggak tahu. Ya, makanya ketika kita berbuat sesuatu harus dilandaskan dengan rasa tulus dan ikhlas. Ya. Bersedekah. Ya. Bahkan ketika kita tidak memiliki uang sedikit pun, kita bingung uang ini mau diapakan. Lebih baik uang itu kalian sedekahkan. Kalau niat kita tulus ikhlas, insya Allah Allah akan melipatkan. Ya, bahkan bisa langsung dibalas oleh Allah. Ketika dia memberi seseorang bersedekah 5.000, padahal kita nggak punya uang selain uang 5.000 itu. Ternyata dilalah kita pulang, ternyata kita mendapatkan rezeki yang lebih banyak dari uang 5.000 itu. Ya. Min haitsu la tahtasib, dari dalam saja kita
tanpa kita sangka dari mana aja. Ya, itu. Memberikan kemanfaatan kepada orang lain dengan memberikan harta kita, bersedekah, ya, menolong orang lain. Sekarang lagi musim bencana, ya. Banyak bencana di luar sana seperti banjir, ya. Yang baru-baru ini terjadi kemarin itu adalah puting beliung, ya. Salah satu daerah yang di sana ada sekitar 10 rumah yang porak-poranda. Jadi sedangkan di sana itu ada kristenisasi. Ya, di sana itu marak kristenisasi. Jadi apalagi kalau bencana gini ya. Bencana kemudian kaum-kaum misionaris datang, mereka menawarkan bantuan dengan imbalan kau harus masuk Kristen. Itu namanya kristenisasi. Nah, kita sebagai umat Islam, ya penggerak, kita harus turun tangan harusnya, ya. Kita kumpulkan sana dan kita bisa bantu mereka, ya. Gitu, ya. Itu salah satu memberikan atau banyak ya dengan jasa. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan dalam kesulitan. Ini ya itu teman ya menawarkan jasa lah ini gitu ya. Itu yang memberikan kemanfaatan bagi umat Islam ya. Kemudian intinya gini, dua perkara tadi itu hubungannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas ya. Oke, yaitu beriman pada Allah dan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam. Itu ya. Kemudian kalau Rasulullah man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Kemudian menunaikan hajat orang muslim, maka pahalanya itu seperti haji mabrur. Luar biasa besar kan? Luar biasa kasih sayang Allah kepada hambanya itu luar biasa. Ya, apalagi yang bisa kita balas, apalagi manusia itu tidak bisa membalas apapun. Ya, kuncinya hanya al-imanu billahi. Ya, iman kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an dan tidak mensekutukannya dengan apapun. Ya, itu salah satu apa namanya yang dapat kita lakukan ya tanamkan kepada dalam diri kita ya untuk selalu berbuat baik ya.
berusaha. Memang manusia itu kan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi tidak ada salahnya ketika kita berniat untuk berbuat baik kepada sesama umat Islam. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila kita memang berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya, tidak ada batasannya. Ya, kembali lagi kita ke bab yang kemarin ya. Allah menganjurkan kita untuk mengasihi, menyayangi seluruh makhluknya di muka bumi ini. Bahkan hewan yang tidak berakal pun kita dianjurkan untuk menyayanginya. Ya, gitu. Kembali lagi ke sana. Ya, tebarkan kebaikan, tebarkan kasih sayang. Ya, itu. Kemudian mau lanjut apa sudah? Ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dibaca tadi? Ada yang mau ditanyain, Dek? Boleh bertanya. Ada? Aida? Novia? Ada yang mau ditanyain? Gak ada yang nyaut. Iya, gimana, Dek? Linda mau tanya ya, Uti. Boleh. Jadi gini, ini dalam konteks tolong menolong gitu. Jadi di kampung aku itu, semisal aku ada acara, semisal ada tetanggaku ada acara gitu. Nah, tetangga yang lain itu kayak ngasih bantu bahan pokok atau apalah kayak semacamnya gitu. Nah, nanti kalau tetangga lainnya itu pas ada acara, dia juga ngasih. Nah, itu kan berarti apa ya? Saling kayak ketergantungan gitu. Kalau nggak ngasih, ngerasa nggak enak. Nah, yang mau dikasih itu juga ngarepin gitu kan. Nah, itu menurut aku problem yang berkelanjutan banget gitu di masyarakat gitu. Walaupun itu adat, tapi kan itu maksudnya antara ikhlas dan nggak ikhlas itu gimana, Uti? Ya, kebanyakan kalau ibu-ibu di kampung gitu ya. Contohnya nih kalau ada acara yasinan, Ibu Yulinda memberikan apem 100 butir. Nanti Ibu Emil ngasih lambang sari 100 butir. Nanti yang ininya acaranya di Ibu Khadijah. Nah, ya jadi kan urunan gitu kan. Nah, jadi nanti ketika Ibu Yulinda ini ngadain acara, gantian Ibu Khadijah ini ngasih gitu ya. Sebenarnya itu kayak memang hukum alam ibu-ibu di desa ya. Saling saling bantu membantu ya. Intinya gitu. Tapi untuk masalah saling bantu membantu itu diperbolehkan. Maksudnya gini, kalau udah kaitannya dengan ikhlas ya, kita tidak tahu hati manusia ya, tidak tahu, bahkan Nabi pun tidak tahu hati umatnya, hati manusia tidak tahu ya. Kembali lagi kepada diri kita ya, yang terpenting itu bagaimana kita mensikapi hal tersebut ya. Kembali lagi, kalau kita memang umat Nabi ingin mendapat syafaat, menjadikan lantaran kita masuk surga dan lain-lain, cobalah untuk terus ikhlas. Itu sih sebenarnya, kembali lagi kepada diri kita, bagaimana mensikapi hal tersebut ya. Mungkin hanya 2 dari 10 ibu-ibu yang memang kayak dersulo gitu. Terkadang dia merasa tidak adil atau apa mungkin, tapi sebenarnya lebih dari 2 orang tersebut mereka merasa kayak bahagia karena saling bantu membantu gitu. Sebenarnya itu adat yang bagus, selain memang mendekatkan ibu-ibu satu sama lain, saling membantu.
naf'u lil muslimin. Itu salah satu dari memberikan kemanfaatan untuk umat Islam. Itu ya. Yang penting niatnya aja. Tata aja niatnya. Kalau nanti Linda jadi ibu-ibu ya, Ibu Linda mau kondangan ke tempat Ibu Vivi ya. Tetangganya Ibu Irfa. Nanti Ibu Aida. Nanti saling sumbang menyumbang. Ya niatkan. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung terhadap niatnya. Kalau memang niat kita bagus, tulus, ikhlas, insya Allah Allah akan membalas itu semua. Ya, gitu. Kalau menurut Uti sih gitu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Baik, Uti, makasih. Sama-sama, Linda. Ada yang lain? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjutin minggu depan aja ya. Sedikit-sedikit, tapi biar nggak malek ya. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya, Dek. Udah ngantuk kan? Uti juga ngantuk. Ya. Okay, thank you so much for your attention, for your coming. Yeah, see you next week, and let's close by saying kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okay, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, bye.